Kenalkan, kami dari kelompok 6 dan akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Securing Information System. Anggota kelompok 6 terdiri dari saya sendiri, Agnes Monika, beserta rekan saya, Disa Kalila, dan juga Anidea. Yang pertama, studi kasus Techniques and Cyber Warfare, serangan dunia maya terhadap perusahaan besar Amerika Serikat dan lembaga pemerintahan yang telah menunjukkan kesulitan menjaga sistem domestik. Teknik yang sama ini dapat digunakan dalam perang dunia maya, di mana salah satu negara menyerang negara yang lain dengan memberikan pukulan telak terhadap infrastrukturnya. Stuxnet adalah salah satu dari keluarga perangkat virus lunak yang diluncurkan oleh Amerika Serikat dan Israel pada tahun 2010 terhadap kualitas bom nuklir Iran. Peristiwa Stuxnet pada tahun 2010 bisa dibilang merupakan contoh pertama yang terdokumentasi dari satu negara yang menyerang negara lain menggunakan perangkat lunak komputer. Pada tahun 2011 dan 2012, Stuxnet menjadi simbol kuat dari senjata dan gaya perang yang baru muncul. Perangkat lunak mirip Stuxnet baru disimpan di gudang digital Badan Pertahanan Nasional di seluruh dunia, terutama dunia maya di masa depan yang diharapkan tidak akan pernah terjadi. Teknik yang sama ini untuk meruntuhkan infrastruktur musuh mereka yang nyata dan yang dirasakan. Semua masyarakat maju mengandalkan internet untuk mengoperasikan sistem air, jaringan listrik, sistem kontur kereta dan pesawat, sistem logistik, medis, dan sistem keuangan. Pertama kali ditemukan pada Juni 2010, Stuxnet dirancang untuk menonaktifkan komputer yang mengkontrol sentrifugal dalam proses penggayaan uranium Iran. Banyak komentator percaya bahwa Stuxnet dibuat oleh operasi gabungan Amerika Serikat Israel dengan kode nama Olimpiade. PLC digunakan di dunia industri dan berkembang sebagai unit kontrol mesin dasar yang biasanya dipasang atau didekatkan dengan alat mesin kontur komputer seperti mesin bubut, alat pemotong robot, atau sentrifugal. PLC berisi perangkat lunak yang menghubungkannya ke jaringan pabrik atau alat internet yang pada gilirannya memungkinkan manajer di kantor untuk mengontrol dan memantau operasi mesin. Worm Stuxnet adalah contoh penggunaan malware atau virus dengan visibilitas tinggi untuk mengganggu proses industri di negara maju. Itu adalah contoh perang dunia maya karena diluncurkan oleh satu negara terhadap negara lain dengan maksud untuk membahayakan kemampuan sipil dan militer negara sasaran. Dalam serangan lain terhadap Iran pada April 2012, malware menghapus komputer di Kementerian Perminyakan Iran dan perusahaan minyak Iran nasional hingga bersih. Laporan awal mengidentifikasi malware sebagai Trojan dijuluki api. Api diduga mengejar berbagai tujuan Iran, termasuk pusat ekspor minyak utama. Tim tanggap darurat komputer nasional Iran merilis alat untuk mendeteksi dan menghancurkan api pada awal Mei. Dengan Amerika Serikat memfokuskan kembali perhatian militernya pada China sebagai ancaman ganda senjata, cyber, atau militer konvensional, setiap upaya untuk mengurangi ketidakpercayaan dan ketidaktahuan bahwa perlombaan senjata bahan bakar disambut baik. Bahkan jika pelarangan total atau cyber weapons tidak realistis, langkah-langkah seperti pelarangan infrastruktur dan serangan sistem keuangan mungkin dapat dilakukan. Lebih baik lagi membujuk negara-negara untuk setuju bahwa senjata cyber harus dilarang, sama seperti gas beracun dan senjata nuklir telah dilarang atau dikendalikan. Sebuah perjanjian internasional tampaknya merupakan harapan terbaik untuk menghindari MAD-2 versi modern dari era Perang Dingin, penghancuran yang saling meyakinkan, di mana tindakan ofensif dunia maya digunakan untuk menghancurkan internet negara lain dan infrastruktur penting lainnya. Karena sebagian besar negara tidak dapat bertahan dari serangan ini dan serangan balik tidak masuk akal untuk menggunakannya. Studi case Stuxnet dan cyber warfare. Apa tiga kelas serangan dunia maya dan efeknya menurut video Zertak? Menurut video Zertak, tiga kelas serangan dunia maya adalah pencurian besar-besaran kekayaan intelektual
dari perusahaan Amerika yang dapat menurunkan daya saing ekonomi kita dari generasi ke generasi, menimbulkan gangguan besar pada cara hidup dan menurunkan kemampuan militer negara untuk bertahan. Apa 5 perbedaan antara Perang Dunia Maya dan Perang Tradisional? 5 perbedaan antara Perang Dunia Maya dan Perang Tradisional. Yang pertama adalah negara yang paling kuat dalam Perang Dunia Maya adalah yang paling rentan. Kedua, pemerintah tidak lagi mampu melakukan pembekalan sendiri. Ketiga, permukaan serangan yang sangat besar yang didefinisikan sebagai susunan perangkat dan aplikasi yang memusingkan untuk menjadi target kriminal. Keempat, para korban di dunia maya seringkali tidak mengetahui bahwa dirinya adalah korban. Dan akhirnya, peringatan dan keputusan. Baik, saya akan menjelaskan tentang studi kasus Starknet dan cyber warfare. Mengapa peristiwa Starknet dianggap bersejarah? Karena Starknet sendiri dirancang untuk mencapai satu target dengan spesifik di seluruh dunia. Peristiwa tersebut dianggap bersejarah karena merupakan tindakan Perang Dunia Maya yang pertama yang dikonfirmasi. Lalu, Starknet mampu merusak jaringan listrik atau menghancurkan jaringan pipa minyak. Ketika ahli antivirus melihat kode virus tersebut, mereka mengerti bahwa itu adalah kode yang sama sekali berbeda yang belum pernah ada mereka lihat sebelumnya. Virus Starknet sendiri membuka era baru peperangan. Lalu, bahaya apa yang diciptakan pembuat Starknet untuk negara industri lain, termasuk Amerika Serikat sendiri? Lalu, apa ketakutan terbesar yang diciptakan oleh Starknet sendiri? Lalu, masalahnya adalah bahwa kode itu sendiri dapat disalin, diubah, dan direplikasi dan diluncurkan melawan PLC dari negara-negara yang pertama kali menggunakannya. Itu juga bisa jatuh kepada tangan peretas yang nakal, individu pribadi. Starknet menunjukkan kepada negara lain bahwa tidak ada yang aman darinya, dan di setiap negara akan terkena rentan. Selain itu, kode virus Starknet sendiri tersebar di internet dan siapapun yang mengaksesnya. Kode dapat didesain ulang dan digunakan melawan negara. Lalu ini adalah salah satunya masalah waktu sampai serangan Starknet berikutnya. Baik, untuk selanjutnya, mengapa orang atau agen dibutuhkan di lapangan agar virus Starknet dapat bekerja? Orang-orang di lapangan sangat berguna. Jika tidak, selalu diperlukan menjelaskan konfigurasi PLC di pabrik dan jaringan lokal tempat mereka terhubung. Jika jaringan dienkripsi atau pribadi, agen lokal sendiri seringkali dipergunakan atau diperlukan untuk memasuki jaringan tertutup untuk mengunduh perangkat lunak target dan mengunggah virus tersebut. Virus tadi membutuhkan implantasi fisik agar dapat bekerja. Ini meningkatkan kemungkinan infeksi pada komputer. Dalam hal ini, seseorang yang memiliki akses ke perangkat keras menggunakan memori stick yang berisi virus. Orang-orang itu kan biasanya mengetahui bahwa titik paling rentan di dalam sebuah sistem. Lalu, mengapa komentator dari Iran dan Amerika tidak mempertimbangkan Starknet dan tindakan perang? Seperti yang dicatatkan tadi, sang jenderal dalam video tersebut, ada kontinum antara perdamaian dan perang habis-habisan. Starknet sendiri, dia yakin dapat dilihat sebagai di antara dua kutub ini, karena itu merupakan peristiwa yang bermusuhan, tetapi bukan perang habis-habisan. Perang yang menurut habis-habisan tersebut, Iran tersebut mungkin melibatkan misalnya serangan dari udara strategis yang dibangkit listrik. Negara yang menggerakkan fasilitas tidak menganggap Starknet sebagai tindakan perang karena orang-orang di belakang Starknet tidak menganggapnya sebagai tindakan perang. Mengapa pejabat Iran tidak menanggapi Starknet dengan perang sehingga mereka tidak menganggapnya sebagai tindakan perang? Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya dari kelompok 6. Saya perwakilan dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.